Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Facebook yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian fikih zakat karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Semoga kita mendapatkan barokah ilmu, bisa menggerakkan potensi zakat di wilayah kita masing-masing limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan umat Islam, wabil khusus warga Nahdlatul Ulama di wilayah kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, jami'i masyayikhina wa asatidina, wabil khusus Syekhina Ahmad Fahimi Munji, Syekhina Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Syekhina Ahmad Nafi Abdullah, Syekhina Zainuddin Dimyati, Syekhina Ali Fatah Yaqub, Syekhina Rifai Nasuha, Syekhina Nur Hamid Ana, Syekhina Ma'mun Mukhtar, Syekhina Ma'mun Uzain, Syekhina Abdul Kamal, Syekhina Abdul Muttalib, Syekh, seluruh guru-guru kita yang sudah mendahului kita, ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa nawwara quburahum wa yu'li darajatihim al-jannata mathwahum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada halaman 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yuqawwi dzalika. Wa mimma, dan termasuk argumentasi yuqawwi yang memperkuat argumentasi itu, dzalika pada pemaknaan sedekah. Pemaknaan sedekah dengan zakat, dengan sedekah yang wajibah. Dalil hadis, aidan begitu juga ma hadis, rawa yang meriwayatkan hu ing ma muslimun, Imam Muslim, salah satu a'immatus sittah yang punya otoritas yang luar biasa dalam bidang hadis, fi shahihi, dalam kitab sahihnya Imam Muslim, an Abdullah ibni Abi Aufa, dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, qala, berkata Imam sahabat Abdullah bin Aufa, karena ada an-nabiyyu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza utiya, ketika nabi dikasih, ya, diberi, bisodakoti kaumin, dengan sedekahnya kaum, bermakna zakatnya kaum, sholat, maka nabi mendoakan, alaihim, kepada kaum itu. Ketika nabi diberi sedekah kaum, maka nabi mendoakan kaum itu. Fa'ata, maka datang hu, kepada nabi, mungkin Ubay ini, ya, sahabat Ubay, Abdullah bin Ubay Aufa, bisodakotihi, dengan sedekahnya Ubay. Faqala, maka nabi mendoakan Ubay itu, Allahumma sholli ala ali Ubay Aufa, Allahumma, do Allah, wahai Allah, sholli,
saya mohon engkau memberikan kerahmatan, keberkahan ala ali Ubay Aufa, kepada keluarga Ubay Aufa. Jadi Nabi ketika menerima sedekah kaum, maka Nabi mendoakan orang yang memberikan sedekah itu menjadi motivasi spiritual, menjadi support spiritual, menjadi pintu keberkahan dan kedamaian. Tentu kita membayangkan bagaimana damainya, bagaimana bahagianya para sahabat Nabi yang menerima doa dari Nabi sebagai manusia suci, manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu salah satu sahabat yang tampil sebagai mufassir faqih, yang orang yang ahli menjelaskan kandungan-kandungan Al-Quran dan memahami hukum-hukum Al-Quran, adalah Abdullah bin Abbas, yang pada waktu kecilnya didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu at-ta'wil. Tetapi itu praktek Nabi mendoakan para sahabat itu juga relevan dengan perintah Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Ada kata-kata wa sholli 'alaihim. Fayufhamu, maka difaham, minhu, dari praktek Nabi ini ketika menerima sedekah atau zakat dari sahabatnya, mendoakan para sahabatnya itu, anna hadza, sesungguhnya ini Nabi mendoakan para sahabat yang mengeluarkan zakatnya, tadbiqon, satu implementasi, satu penerapan, satu pembuktian, praktek, aplikasi, minar rasuli, dari baginda Rasul al-Karimi yang mulia, li amri rabbihi, karena perintah Tuhannya Allah, fil ayatil karimah, di dalam ayat Al-Quran yang mulia, wa sholli alaihim, At-Taubah ayat 103, ay ud'u lahum, ay ud'u, doakan lahum, kepada para sahabat. Jadi memang Nabi diperintah oleh Allah untuk mendoakan para sahabat yang mengeluarkan zakat, mendoakan semoga diberikan keberkahan rezeki, diberikan kemuliaan hidup, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Wa minal ayati, dari ayat ini, sholli alaihim itu, istadalla, mengambil dalil, mengambil satu hukum, kafatul ulama, mayoritas ulama atau keseluruhan ulama, ala annahu, sesungguhnya dhamir sya'an ini, yang bagi seyukyanya, lil imami, bagi imam, au naibihi, atau naibul imam, wakilnya imam, ayyad'uwa, supaya mendoakan imam itu, au naibi, limu'tiz zakah, bagi orang yang memberikan zakat. Artinya ketika orang diberi zakat, baik itu mustahik, orang yang berhak menerima zakat, khususnya amil, ya, mustahik yang fungsinya sebagai fasilitator antara muzaki dengan mustahik, itu mendoakan orang yang berzakat. Karena Nabi juga mempraktekkan itu, dan itu adalah perintah Allah. Saya kira ini sudah dipraktekkan ya para kiai-kiai kita di kampung saat menerima zakat fitrah menjelang lebaran di masjid,
atau di musola, bahkan di dalamnya, di rumahnya para kiai. Ada yang satu-satu, ada yang berjamaah, mereka menyampaikan atau memberikan zakat fitrah. Mungkin ada 6-7 orang, kemudian imam itu menuntun bagaimana cara niat, kemudian mendoakan para jamaah di masjid atau musola yang memberikan zakat fitrah kepada mereka. Tentu perintah ini tidak sebatas pada zakat fitrah ya. Semua orang yang menerima zakat mal, zakat fitrah, saya kira ya sedekah juga, mendoakan orang yang memberikannya supaya diberikan keberkahan rezeki, kelapangan jiwa, kemudahan di dalam berbagai urusan, dan diberikan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Zalika, keterangan ini, ahammuma, itu keterangan yang sangat penting. Ja'a, yang datang keterangan itu, fi surat Taubah, di dalam surat Taubah, aniz zakati, tentang zakat. Wahia, ayat ini, tamasulun, itu satu penggambaran, biwajhi amid dijahil Quran, dengan dimensi biwajhin, dengan satu pandangan amin yang umum, ittijahal Quran al-Madani, bagaimana pandangan atau orientasi Al-Quran yang turun di Madinah. Dalam hal apa? Fi ta'kidi wujubi zakah, di dalam memperkuat, meneguhkan kewajiban zakat. Wa bayani ahami ahkamiha, dan menjelaskan pentingnya hukum-hukum zakat. Jadi salah satu pesan penting di dalam surat At-Taubah itu khususnya pada ayat 103 ini. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Pesan penting dari ayat ini adalah menjadi kewajiban bagi ulul amri, bagi pemerintah, untuk menggali zakat secara proaktif. Pemerintah tidak boleh berpangku tangan, pasif, apatis terhadap zakat, karena ini hubungannya dengan keadilan sosial ekonomi rakyat. Negara harus hadir untuk menghimpun zakat ini, mengelola zakat ini secara profesional, supaya potensi yang besar ini bisa tergali secara maksimal dan bisa terdistribusi baik secara produktif atau konsumtif kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu pesan penting dari surat At-Taubah ayat 103 ini. Presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, RT RW harus cancut tali wondo, harus berpartisipasi aktif bersama tokoh masyarakat untuk menggerakkan potensi zakat di wilayahnya masing-masing, karena akan kembali kepada masyarakat itu. Karena zakat itu menjadi instrumen yang efektif, menjadi wasilah yang sangat luar biasa di dalam menegakkan keadilan ekonomi umat. Yang kaya memberikan haknya kepada yang miskin mendoakan kesuksesan usaha orang-orang kaya. Ada kesetiakawanan sosial, ada kerekatan sosial, ada
budaya saling memperhatikan, saling memberi, saling berbagi satu dengan yang lain sesuai dengan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bisa bekerja sama bareng-bareng antara kepala desa misalnya dengan Lazisnu, lembaga amil zakat, infak sedekah Nahdlatul Ulama, tentu hasilnya luar biasa. Kepala desa punya kekuatan formal struktural sampai kepada RT RW, lembaga amil zakat, infak sedekah Nahdlatul Ulama punya kekuatan kultural, punya pengaruh secara sosial di tengah-tengah masyarakat lewat tokoh-tokohnya, ketua NU-nya, Rais Syuriah. Jika wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, jika kekuatan struktural dan kultural ini bersatu padu menggerakkan potensi zakat, mendorong muzaki, orang-orang kaya yang sudah wajib berzakat untuk berzakat melalui Lazisnu, dikontrol manajemen keuangannya secara ketat agar transparan dan akuntabel, program-program yang visioner yang memberdayakan masyarakat, maka akan terjadi percepatan, akan terjadi akselerasi, akan terjadi percepatan. Artinya akan banyak sekali penghimpunan yang berhasil diraih oleh Lazisnu, dan akan banyak sekali warga bangsa masyarakat Indonesia yang merasakan manfaatnya, baik kalangan tua yang dikenal dengan zakat konsumtif, memberikan donasi kepada orang-orang tua yang fakir, ya, orang-orang yang cacat, tapi juga untuk segmen anak-anak muda, bagaimana mengembangkan life skill, keterampilan hidup bagi anak-anak muda, karena zakat ini harus menjadi maskot pemberdayaan umat Islam, baik oleh yang tua maupun oleh yang muda. Kalau selama ini program zakat itu hanya identik dengan kaum tua, santunan fakir miskin, ada yang muda ya, santunan kepada yatim, tapi harus dikembangkan program-program yang menarik anak-anak muda, pemberian life skill, pelatihan jurnalistik, pelatihan menjahit, pelatihan digital fundraising, bagaimana mengembangkan bisnis online dan lain-lain. Ini menjadi menarik supaya zakat ini tidak hanya identik dengan program-program yang konvensional, program-program yang banyak sekali menyasar kaum tua, tapi juga mulai difikirkan program-program yang menarik bagi anak muda, karena zakat ini harus menjadi payung besar umat Islam yang digemari, disukai, diidolakan oleh semua umat Islam, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang tua maupun yang muda. Innal insana, sesungguhnya manusia, fi nadhril Quran, dalam pandangan Al-Quran, la yanalul birra, itu tidak pernah mendapatkan kebaikan. Dalam pandangan Al-Quran, kita manusia itu tidak layak mendapatkan titel albir, kebaikan. Wala yastahiqu, kita juga tidak berhak, wasfal abrar, menyandang gelar sifat orang-orang yang berbuat kebajikan, as-shadiqina, yang jujur, yang membawa kebenaran. Wala yadkhulu, dan tidak layak masuk manusia itu fi zumratil muttaqin, pada jamaah atau golongan orang-orang yang dikatakan muttaqin, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wala yang tazimu, dan dia tidak bisa
berjalan secara runtut atau sistematis fisilkil mukminin, di dalam jalannya orang-orang mukmin, di dalam laku hidupnya orang-orang mukmin. Dia tidak bisa tegak, tidak layak menyandang gelar orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa, illa bi'ita zakah, kecuali dengan memberikan zakat. Jadi zakat itu menjadi salah satu indikator bahwa kita layak mendapat gelar al-abrar, termasuk orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Kita layak menyandang gelar zumratil muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa. Saya kira banyak sekali lah ayat yang menjelaskan ini ya. Ketika kita tahlil, maka kita akan terus membaca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kitab Al-Qur'an ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang yakin, mantap keimanannya kepada hal-hal yang gaib, yang tidak terlihat oleh mata biasa. Orang-orang yang menjalankan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah satu indikator orang yang bertakwa adalah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah itu dia infakkan. Infakkan adalah membelanjakan harta untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sana adalah menunaikan zakat, membayar zakat. Kemudian ayat yang albir itu sering sekali dikutip oleh Ki Haji Abdurrahman Wahid, bahkan beliau menginisiasi satu terminologi yang bagus, yaitu rukun tetangga. Gus Dur ini mengutip ayat ya Al-Baqarah itu, laisal birra bi an tuwallu wujuhakum itu qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Di situ ada wa aqamas sholata wa ataz zakah. Jadi orang yang mungkin laisal birru ya, orang yang mendapat kebajikan itu orang yang bisa menyeimbangkan antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, menunaikan sholat, tapi gemar bersedekah, aktif, disiplin mengeluarkan zakat. Maka kita umat Islam harus menjadi contoh ya, teladan yang baik. Para ulamanya khususnya menjadi teladan yang baik bagaimana kesalehan individu, kesalehan berbasis ritual ini, keaktifkan kita melakukan sholat ini juga mendorong kita untuk aktif berzakat, aktif berbagi kebahagiaan, berbagi harta kepada orang lain. Jadi tidak layak kita menyandang gelar orang yang baik, orang yang jujur, orang yang bertakwa. Tidak layak kita mendeklarasikan diri sebagai warga lah Nahdlatul Ulama illa bi'ita zakah, kecuali dengan memberikan zakat. Kalau kita menilik konstitusi Nahdlatul Ulama, maka jelas bahwa organisasi kita ini adalah organisasi yang tujuannya adalah membumikan faham ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, jadi bagaimana doktrin aswaja ini kita pahami secara benar, secara bertanggung jawab sesuai dengan ilmunya para ulama. Tapi salah satu tujuan Nahdlatul Ulama itu adalah menegakkan kemaslahatan umum di berbagai bidang.
baik ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, politik kebangsaan, dan lain-lain. Jadi kita menjadi lengkap di Nahdlatul Ulama ini kalau masjid kita rame dengan jamaah dan jamaah kita aktif menunaikan zakat sebagai dua kewajiban yang harus saling melengkapi, saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Bi ghairi zakat, dengan tanpa zakat, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, la yufariqul musyrikin, manusia atau orang Islam itu tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik yang tidak mengakui Allah. Alladzina la yu'tuna zakah, orang-orang yang tidak memberikan zakat. Wahum bil akhirati hum kafirun, wahum, dan orang-orang musyrik itu bil akhirati, dengan akhirat, hum kafirun, mereka mengingkari. Jadi salah satu sifat orang-orang musyrik itu pertama adalah enggan untuk membayar zakat, enggan untuk menunaikan zakat. Harta mereka hanya untuk mereka sendiri, untuk perut mereka dan keluarganya. Yang kedua, wabil akhirati hum kafirun, mereka ingkar terhadap hari pembalasan, hari akhir, hari pertanggungjawaban amal, hari di mana Allah akan menghisab, menghitung semua amal manusia, menimbang semua amal manusia, dan yang baik dibalas dengan yang baik dan yang buruk dibalas dengan buruk. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kalau orang Islam itu tidak berzakat, maka dia termasuk sifat orang-orang musyrik. Tentu naudzubillah min dzalik, kita sebagai warga Nahdlatul Ulama tentu tidak mau ya masuk di dalam golongan orang-orang musyrik. Oleh karena itu kita harus meramaikan masjid kita dengan jamaah 5 waktu. Yang kedua, kita gerakkan ya di semua level tradisi berzakat, bersedekah, tradisi berbagi rizki kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa bi ghairi zakat, dengan tanpa zakat. La yatamayyazu, orang mukmin, orang Islam itu tidak ada bedanya minal munafiqin, atau la yutamayyazu minal munafiqin, dari orang-orang munafik. Alladzina yaqbiduna aydiyahum, sifatnya orang munafik itu orang-orang yang menggenggam tangannya. Menggenggam itu berarti apa yang ada di dalam tangannya itu tidak dia keluarkan. Rizki yang diberikan Allah itu hanya dia makan sendiri bersama keluarganya. Dia tidak ingat tetangganya, tidak ingat saudaranya, tidak ingat teman-temannya, lingkungannya yang sangat membutuhkan. Karena memang dalam kehidupan ini ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang berlimpah harta, ada orang yang kekurangan harta. Lihat ciri orang-orang munafik, hipokrit itu, yang katanya beriman tetapi hatinya mengingkari ajaran Allah itu, dia menggenggam tangannya, dia menutup pintu rizki orang lain karena dia merasa hartanya adalah hasil kerjanya, prestasi ekonominya adalah hasil dari perjuangannya. Sedangkan ar-razik huwallah, sedangkan orang yang beriman sesungguhnya harus meyakini bahwa yang memberikan rizki kita hanya Allah. Pekerjaan kita hanya wasilah, hanya sarana kita untuk mencari rizki yang halal dari Allah. Tapi ar-razik, zat pemberi rizki, adalah Allah. Wala yunfiquna, orang-orang munafik itu tidak mau menginfakkan hartanya, tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah, illa wahum karihun, kecuali karena terpaksa. Mereka mau berzakat tapi
hatinya benci. Mereka mau berzakat, berinfak, tetapi di dalam mental jiwanya ini ada pengingkaran, ada keterpaksaan. Wa bighairi zakat, dan dengan tanpa zakat, la yastahiqu, orang mukmin ini tidak bisa mendapatkan hak rahmatullah, kasih sayang Allah. Alladzi aba ayyaktubaha limani izaka, karena rahmat Allah itu dijauhkan. Allah tidak mau menulis rahmatnya itu bagi orang-orang yang mencegah zakat, orang-orang yang tidak memberikan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Ini Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati, kasih sayangku, kata Allah, wasi'at kulla syai', bisa menyumrambah, bisa melebar kepada semua hal, setiap sesuatu. Fasa'aktubuha, maka aku akan mencatat atau mewajibkan rahmat itu lilladzina yattaquna, bagi orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakah, orang-orang yang membayar zakat, menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman, yakin terhadap ayat-ayat Allah, terhadap firman-firman Allah, terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Innama waliyukum, sesungguhnya yang menguasai kamu semua, sesungguhnya yang mengatur kamu semua, Allahu, itu Allah. Atau innama waliyukum, sesungguhnya orang yang mengatur, orang yang mengasihi, bisa. Allahu, itu Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna sholah, siapa orang-orang yang beriman itu? Indikatornya satu, alladzina yuqimuna sholah, orang-orang yang mendirikan sholat. Wa yu'tuna zakah, orang-orang yang membayar zakat. Wa hum raki'un, itulah orang-orang yang ruku kepada Allah, orang-orang yang tunduk, damai di sisi Allah. Jadi orang yang menjalankan sholat dan membayar zakat itu indikator bahwa jiwanya itu tunduk kepada perintah Allah. Wa may yatawallallaha wa rasulahu, orang-orang yang berpaling kepada Allah dan utusannya Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, Allah menegaskan sesungguhnya partainya Allah adalah para pemenang. Artinya orang-orang yang berpaling kepada Allah ini adalah orang-orang yang tidak mau menunaikan sholat dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dua kewajiban yang tak terpisahkan. Karena ayat sebelumnya menjelaskan innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu
alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Allah menjelaskan orang-orang yang tunduk kepada Allah itu orang-orang yang menunaikan sholat dan membayar zakat. Kemudian wa may yatawallallaha wa rasulah, orang-orang yang berpaling kepada Allah, Rasul dan jalan orang-orang mukmin, ya dia akan binasa. Karena Allah berfirman fa inna hizballahi humul ghalibun, berarti dia keluar dari partai Allah, sedangkan yang akan tampil menjadi the winner, pemenang adalah Hizbullah, partainya Allah, golongannya Allah, orang-orang yang mengikuti ajaran Allah. Sehingga dari ayat ini para aktivis Lazisno, lembaga amil zakat Inal Sudakon Nahdlatul Ulama, harus yakin, harus punya tekad yang kuat bahwa dengan kreativitas dan inovasi program, kita harus yakin bahwa kita akan menjadi al-ghalibun, orang-orang yang menang di dalam pertarungan hidup ini. Kalau kita aktif menggerakkan potensi zakat, menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak, maka insya Allah kehidupan kita akan barokah, kehidupan kita akan mulia di sisi Allah. Kita tidak usah mengharapkan pujian, posisi sosial, status sosial, dan jabatan-jabatan duniawi, tetapi kita menggerakkan zakat ini karena Allah, karena ini adalah perintah Allah, karena ini adalah tugas suci kita sebagai warga Nahdlatul Ulama yang punya tanggung jawab membumikan faham ahli sunnah wal jamaah, dan punya tanggung jawab memberdayakan umat, berbagi kebahagiaan kepada umat, meningkatkan kualitas ekonomi umat, kualitas pendidikan umat, kualitas mentalitas umat, khususnya warga Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Kita harus yakin dengan strategi yang baik, dengan pendekatan yang baik, dengan program yang visioner, dengan manajemen yang amanah, yang profesional, akuntabel. Insya Allah kita akan masuk dalam firman Allah fa inna hizballahi humul ghalibun, kita masuk dalam partainya Allah yang menjadi ghalibun, para pemenang. Karena pemenang yang sesungguhnya adalah orang-orang yang mendapat ridha Allah, dan tentu ada dukungan publik, dukungan masyarakat, simpati publik. Kalau kita memikirkan orang banyak, insya Allah kita akan dipikirkan oleh Allah. Tapi kalau kita apatis, cuek, tidak mau memikirkan orang lain, maka Allah juga cuek kepada kita. Sehingga kita yakin ketika kita mencurahkan waktu tenaga kita untuk menghimpun zakat, menggerakkan zakat ini, insya Allah keberkahan hidup akan datang kepada kita. Biiznillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Wa bighairi zakat, dan dengan tanpa zakat, la yastahiqu, orang itu tidak punya hak nasrullah, mendapat pertolongan Allah, alladzi wa'ada, yang Allah janjikan bihi, dengan orang itu, man, kepada orang nasoro yang menolong sapa man hu ing Allah. Allah berjanji akan menolong orang yang menolong Allah. Kalau orang itu tidak menolong Allah, ya Allah tidak menolong dia. Bagaimana cara menolong Allah? Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 40 dan 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf
wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkari walillahi aqibatul umur. Wala yang suronna, dan sungguh akan menolong. Di sini ada dua adatut taukid, ada lam taukid, ada nun taukid, faqila, bukan hanya khafifah. Wala yang suronna, an yakti, nulung temenan, dalam bahasa pesantren ya. Dan pasti, dan sesungguhnya pasti akan menolong. Allahu Allah, pasti Allah akan menolong dengan sungguh-sungguh kepada siapa? Man, kepada orang yang suruhu, yang menolong orang itu kepada Allah. Orang yang menolong Allah pasti akan mendapat pertolongan Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Kenapa Allah akan menolong orang yang menolong Allah? Innallaha, karena sesungguhnya Allah laqawiyyun, itu zat yang maha kuat. Orang yang zat yang super kuat, tidak ada yang menandingi kekuatan Allah. Aziz, yang maha perkasa. Karena Allah zat segala maha, maha mengetahui, maha berkuasa, maha berkehendak, maha bijaksana, maha kuat. Semua pengatur alam raya ini, maka Allah dengan sangat mudah akan menolong orang yang menolong Allah. Tentu kita ingin menjadi sebagian ya, menjadi bagian dari orang-orang yang menolong Allah. Itu kira-kira siapa? Alladzina, yaitu orang-orang. Siapa orang-orang yang menolong Allah itu? Alladzina, yaitu orang-orang. Immakannahum fil ardi, jika aku tempatkan mereka di bumi, saya beri waktu mereka untuk hidup dan berkembang di bumi. Aqamus sholata, satu, mereka mau menjalankan sholat, baik di rumah dan khususnya di masjid dan musola. Mereka berbondong-bondong melakukan sholat berjamaah di masjid, di musola, di pesantren, di majelis-majelis ta'lim, mensyiarkan Islam. Karena as-salatu imaduddin, salat adalah pilarnya agama. Faman aqama faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Siapa yang berbondong-bondong melakukan salat, itu dia sungguh telah menegakkan syiar Islam ini, menegakkan pilar-pilar agama. Wa man taraka faqad hadamaddin, orang yang meninggalkan salat berarti masjidnya kosong, musolanya kosong, rumahnya kosong, pesantrennya kosong. Faqad hadamaddin, sungguh dia telah merobohkan agama ini. Itu indikator yang pertama, orang yang menolong Allah. Jadi dengan keaktifan kita sholat berjamaah di masjid, di musola, di majelis ta'lim, di pesantren, di rumah, kita sama dengan menolong Allah, mensyiarkan agama Allah ini kepada publik ya, kepada manusia, kepada makhluk-makhluk Allah. Wa atawuz zakah, indikator yang kedua adalah membayar zakat. Yang kaya menyantuni yang miskin mendoakan yang kaya. Kehidupan mereka berjalan secara harmonis, saling mendoakan, saling bekerja sama, saling berbagi kebahagiaan satu dengan yang lain, saling memperkuat. Wa amaru bil ma'rufi, dan mereka yang ketiga, mereka memerintahkan kepada kebaikan. Artinya kesalehannya tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain. Termasuk memerintahkan kebenaran ini, sesuatu yang baik ini adalah memerintahkan orang yang kaya tapi belum berzakat untuk berzakat, untuk berinfak, untuk bersedekah. Mendorong para jamaah, warga Nahdlatul Ulama terutama, untuk aktif mengaji, mencari ilmu, berbaik dengan tetangga, berbaik dengan saudara, silaturahim, dan
mengokohkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, memperkuat organisasi Nahdlatul Ulama, karena visi organisasi ini adalah suci dan mulia, berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan santunan, membutuhkan sapaan kita, para aktivis lembaga amil zakat infak sodakoh Nahdlatul Ulama. Wanahau anil mungkar, indikator yang keempat adalah berani mencegah kemungkaran. Saya membayangkan kalau Lazisnu, lembaga amil zakat infak sodakoh Nahdlatul Ulama itu berhasil menghimpun dana zakat dalam jumlah yang besar, maka program 4 ini bisa berjalan. Misalnya kami ya di Lazisnu Wonokerto ini, lembaga amil zakat infak sodakoh Nahdlatul Ulama di Wonokerto Pak Sujan ini, dengan one day 500 itu, satu hari 500 rupiah itu, alhamdulillah salah satu program kami di Lazisnu ini adalah menggelar pengajian di berbagai musola. Tentu ini adalah dalam rangka meramaikan musola itu dengan jamaah, iqamatus sholah, mendirikan sholat. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang baik dengan mengkaji ilmunya para ulama di dalam kitab-kitab yang biasa dikaji di pesantren. Akan ada kajian keislaman yang berjalan secara dinamis. Ada tablighur risalah, menyampaikan pesan-pesan kenabian, agama Allah dan Rasulnya disampaikan. Pasti di situ juga disampaikan hal-hal yang diharamkan Allah untuk dijauhi, dan termasuk di situ juga adalah bagaimana menggerakkan potensi zakatnya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka empat-empatnya harus kita lakukan, dan ini bisa berjalan secara efektif kalau diminis dalam organisasi secara profesional. Jadi kita bisa meramaikan masjid dan musola kita dengan iqamatus sholah, dengan mendirikan sholat, dengan menggerakkan koin NO, dan pada saatnya khususnya pada bulan Ramadan kita gerakkan zakat mal dan tentu zakat fitrah yang sudah menjadi budaya masyarakat. Dan ada pengajian kitab-kitab Aswaja'an Nahdiyah yang biasa kita kaji di pesantren. Ada Wasiatun Mustafa kalau di sini, ada Nihayatuz Zain, ada Bulughul Maram, ada Tangkihul Qaul Jalaluddin As-Suyuti, kemudian jadi ada kajian hadis, kajian akhlak, kajian fikih, yang itu menunjukkan pentingnya meningkatkan wawasan umat, keilmuan umat. Walillahi akibatul umur, hanya kepada Allah yang bisa menentukan akibat segala sesuatu, akhir dari segala sesuatu. Tentu akhir dari segala sesuatu bisa bermakna kita ingin mendapatkan titel husnul khatimah saat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap program yang kita gagas bersama di lembaga amil zakat infak sodakoh Nahdlatul Ulama ini happy ending, artinya berakhir dengan kesuksesan, diterima oleh masyarakat, membawa pencerahan di tengah masyarakat, memberdayakan masyarakat, didukung oleh masyarakat dalam rangka tahqiqu masalihin nas, membumikan secara tegas, membumikan secara real kemaslahatan umat.
Al-Hajj ayat 41. Jadi kita ingin termasuk orang-orang yang menolong Allah dengan cara menunaikan sholat, membayar zakat, amar ma'ruf dan nahyul munkar. 4 inilah yang insya Allah jika kita lakukan, kita akan mendapat pertolongan Allah di dunia dan akhirat. Dan saya ulangi, ketika program Lazisnu ini berhasil, koin kita ini berhasil, seluruh masyarakat di rumahnya ada kotak koin, insya Allah 4 hal ini akan bisa kita maksimalkan sehingga kita menjadi orang yang menolong Allah, ansarullah, para penolong Allah. Kita ramaikan masjid dan musola dengan sholat jamaah, dengan pengajian. Kita dorong masyarakat untuk berzakat, dan program-program yang produktif, visioner ini menjadi bukti dari amar ma'ruf nahi mungkar. Pencerahan di tengah masyarakat, pengajian di tengah masyarakat ini akan mendewasakan umat, menyadarkan umat, meningkatkan ilmu umat sehingga mereka tahu mana yang halal dan haram, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, sehingga aspek amar ma'ruf nahi dan secara otomatis, secara bertahap akan menjadi kekuatan untuk menghilangkan kemungkaran. Ini akan menjadi salah satu pintu kerahmatan Allah. Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. As-sunnatu tu'akkidu wa tubayyinu ma ajmalahul Qur'an. Agak panjang ini, menjelaskan tentang Al-Quran Al-Madani, Al-Quran yang turun di Madinah. Sekarang kita meneruskan kajian ini pada bab as-sunnatu tu'akkidu wa tubayyinu ma ajmalahul Quran. As-sunnah, sunnah Nabi itu berfungsi menguatkan dan menjelaskan apa yang Al-Quran sampaikan secara global. Jadi memang di dalam kitab ini Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi juga menjelaskan bangunan usul fikihnya, karena memang produk pemikiran yang matang atau fikih itu lahir dari kajian usul fikih yang matang. Tentu salah satu sumber utama yang dikaji di dalam usul fikih adalah Al-Quran was Sunnah. Bagaimana posisi dan fungsi keduanya di dalam istimbatul hukum, pengambilan dan penetapan hukum. Al-Qur'anu dusturul Islam. Al-Qur'an adalah konstitusi Islam, undang-undang Islam. Wa marji'uhu, dan referensi Islam, al-asasiyu yang utama, referensi yang sifatnya fundamental. Lihada, karena itu, karena Al-Quran adalah konstitusi Islam dan referensi yang utama, yang fundamental, yang pokok, istamala, Al-Quran itu mengandung alal qawaidi, pada kaidah-kaidah al-kulliyati yang sifatnya universal, kaidah-kaidah kulliyah, kaidah-kaidah yang mencakup banyak juz'iyat, banyak partikular, banyak bagian. Wal mabadi'i, dan dasar-dasar al-amati yang umum. Al-Quran mengandung kaidah-kaidah yang sifatnya universal dan prinsip-prinsip dasar yang sifatnya umum.
Walam yata'arrad, dan Al-Quran itu tidak menyinggung lil juz'iyat, bagi masalah-masalah yang sifatnya partikular, bagian-bagian kecil, wa tafsilati, dan perincian-perincian yang banyak, illa fima, kecuali di dalam sesuatu, yukhsha ang tadtariba fihil ara, yukhsha yang dikhawatirkan ang tadtariba, menjadi bingung, menjadi goyah, menjadi apa ya, gonjang ganjing itu ya, fihi, di dalam ma itu, al ara'u, apa pendapat-pendapat, kecuali dalam sesuatu yang jika Al-Quran tidak menjelaskan ini akan terjadi kebingungan, akan terjadi apa ya, pendapat yang membahayakan. Watadillu anhul ahwa, yang keinginan atau nafsu-nafsu manusia ini bisa tersesat. Kita jadi ingat ya ketika membaca ini, apa yang disampaikan oleh Wahab Khalaf dalam kitab usul fikihnya itu, bahwa dalam masalah ibadah misalnya, itu Al-Quran atau As-Sunnah itu menjelaskan secara tafsiliyat, terperinci. Tetapi dalam masalah muamalat itu sifatnya adalah al-qawaid al-ammah, kaidah-kaidah umum, wal mabadi', al-qawaid al-kulliyah, kaidah-kaidah yang sifatnya universal, komprehensif, dan al-mabadi' al-ammah, prinsip-prinsip dasar. Amma sunnatu, adapun sunnah, fahiyya, maka sunnah itu al-bayanul qawliyu, penjelasan yang sifatnya verbal, penjelasan yang sifatnya ucapan, sabda-sabda Nabi. Wa tadbiq al-amaliyu, dan penerapan yang sifatnya praktis, bagaimana Nabi mempraktekkan lil Qur'ani, bagi Quran. Jadi sunnah itu menjelaskan kandungan Al-Quran dan menerapkan, mempraktekkan kandungan Al-Quran. Dua-duanya penting, karena penjelasan lisan juga penting, penjelasan berupa ucapan juga penting, praktek dalam kehidupan sehari-hari juga penting, sebagaimana disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran, Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Jika ingin melihat at-tatbiq al-amali fil Quran, unzur Muhammad. Jika ingin melihat penerapan praktis dari Al-Quran, penerjemahan real dari Al-Quran yang terbaik, ya lihat Nabi. Karena semua perilaku Nabi itu sesuai dengan Al-Quran. Beliau adalah uswatun hasanah, teladan yang baik, yang nomor satu ya dalam hal at-tatbiq al-amali fil Quran, penerapan amal, penerapan praktis dari kandungan-kandungan Al-Quran. Tufassiru, sunnah itu menjelaskan ma abhamahu, sesuatu yang samar di dalam Al-Quran. Wa tufassilu, sunnah itu memerinci ma ajmalahu, sesuatu yang masih global di dalam Al-Quran. Wa tuhaddidu, sunnah itu membatasi ma atlaqau, sesuatu yang masih mutlak di dalam Al-Quran. Wa tukhassisu, sunnah itu mengkhususkan ma ammamahu, sesuatu yang masih umum di dalam Al-Quran. Wifqan, bagaimana Nabi menjelaskan sesuatu yang masih samar di dalam Al-Quran, memerinci yang masih global di dalam Al-Quran, membatasi makna yang masih mutlak di dalam Al-Quran, dan mentaksis, mengkhususkan makna yang masih umum di dalam Al-Quran. Wifqan, sesuai, itu disesuaikan lima fahimar Rasul, lima
kepada sesuatu, fahima ar-rasul, yang difahami, yang rasul itu memahami, al-ma'sumu, rasul yang dijaga Allah dari dosa, an rabbihi, difahami keterangan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala ta'ala, dan sungguh berfirman Allah taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. An-Nahl ayat 44. Wa anzalna, dan aku turunkan, ilaika, kepada kamu Muhammad, az-zikra, Al-Qur'an, yang berfungsi sebagai pengingat jiwa manusia yang lalai. Litubayyina, apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita? Litubayyina, supaya engkau menjelaskan, wahai Muhammad, linnasi, untuk manusia, manuzila ilaihim, ma, sesuatu, ayat-ayat nuzila yang diturunkan itu, apa ma itu, ilaihim, kepada manusia. Jadi Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, dan Nabi Muhammad diberikan ilmu kepada Allah untuk menjelaskan apa makna dari Al-Quran, apa kandungan dari Al-Quran. Dan penjelasan Nabi ini memang lengkap, ya, imma qauliyan wa imma fi'lan, ada kalanya ucapan, ada kalanya tindakan. Dan di dalam kitab usul ada kalanya takrir, penetapan, dilakukan oleh sahabat, tapi Nabi mengakui kebenaran sesuatu itu. Ini adalah perpaduan yang sinergis, dan dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting sekali. Jadi kita tidak memberikan penjelasan hanya bil qauli, dengan ucapan, tapi juga harus dengan bil fi'li, dengan tindakan. Misalnya di dalam menggerakkan potensi zakat, infak, sedekah, Nahdlatul Ulama ini, kita tidak hanya sekedar memberikan motivasi, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat, berinfak, dan bersedekah, tapi kita juga harus memberikan teladan. Kita sesuai dengan kemampuan kita mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat kita kalau kita sudah wajib berzakat, mengeluarkan infak kita, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita memberikan contoh yang baik, insya Allah ada efek yang positif, ada dampak yang baik, diikuti oleh orang lain. Oleh karena itu, peran tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh masyarakat ini sangat penting sebagai teladan. Misalnya dalam konteks kotak koin misalnya, maka para tokoh di rumahnya harus ada kotak koin. Para pengasuh musola, ketua RT RW, ini harus memberikan contoh kepada warganya bagaimana berdirma, berbagi. Hanya one day 500, satu hari hanya 500 rupiah. Ini jadi ada bil qauli, ada bitatbik al-amali, bahasa Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ada kalanya dengan ucapan, ada kalanya dengan langkah nyata, praktek nyata, sebagai teladan bagi orang lain. Wa fi zakati, dalam hal zakat, ja'at, datang, as-sunnatu, sunnah Nabi, bitakidima, dengan memperkuat keterangan ja'a bihil Qur'an, yang dijelaskan oleh Al-Quran, min wujubi zakah, dari wajibnya zakat. Wadzalika, keterangan itu, bahwa as-sunnah itu menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran, mungzul ahdil makki, itu ada sejak masa periode Makkah. Sejak menjadi Rasul, menjadi Nabi dan Rasul, Nabi sejak di Mekah sudah menjelaskan hal-hal yang terkait dengan zakat, hal-hal yang terkait dengan ajaran-ajaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita harus paham bahwa pada masa Nabi yang sangat ditekankan adalah Al-Quran, sehingga tadwinu sunnah, kodifikasi sunnah, membukukan sunnah Nabi itu kan pada periode Umayyah, Bani Umayyah, ketika khilafahnya dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Karena Nabi khawatir
umat ini menteladankan Al-Quran. Jadi Al-Quran harus difahami, dihafalkan, diamalkan ang dhahri qalbin. Artinya sampai hafal di luar kepala, menjadi praktek kehidupan sehari-hari. Baru pada suatu masa ketika banyak pemalsuan hadis, baru pada era Umar bin Abdul Aziz ini ada gerakan tadwinus sunnah, kodifikasi pembukuan as-sunnah, sebagaimana ada jamul Quran pada atas usul Sayyidina Umar, tapi dipraktekkan pada masa Utsman bin Affan ya, dengan mengirim mushaf Al-Quran di berbagai daerah yang dikuasai oleh Islam. Najidu, kami menemukan Ja'far bin Abi Thalib al-mutahaddis bismil muslimin, yang berbicara atas nama orang-orang Islam, al-muhajirin yang hijrah ilal Habasyah, kepada Habasyah, yukhatibun Najasyi, yang berdialog, berkomunikasi dengan Najasyi, wa yukhbiruhu, dan Ja'far bin Abi Thalib ini mengabarkan anin Nabi, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulu, dan dia berkata lahu, kepada Najasyi, fima qalahu lahu, fima di dalam sesuatu qalahu yang Nabi bersabda, humma lahu, kepada Ja'far, wa umirna bis sholati waz zakati was siyam. Salah satu yang dipesankan Nabi adalah kita diperintahkan untuk melakukan sholat, zakat, dan berpuasa. Wal muradu bidzalika, yang dimaksud dengan wa umirna bis sholati waz zakati was siyam, kita diperintahkan menjalankan sholat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa. Mutlaqus sholat, itu kemutlakan sholat, wasyami, dan puasa, waz zakati, dan zakat. Las sholawat al-khams, bukan sholat 5 waktu. Wala siyamu Ramadan, juga bukan puasa bulan Ramadan. Wala zakat, dan juga bukan zakat al-makhsusatu dzatun nusub, bukan zakat yang spesifik. Dzatun nusubi wal haul, yang di situ dijelaskan nisabnya dan haulnya. Idz anna hadhil faraid al muhaddadah lam takun syurri'at ba'du. Idz, karena anna hadhil faraid, sesungguhnya kewajiban-kewajiban ini, sholat, puasa, zakat, al muhaddadah, yang dibatasi dengan banyak syarat dan rukun, lam takun syuri'at ba'du, itu belum disyariatkan setelahnya. Artinya memang perintah untuk sholat, zakat, siam pada waktu Ja'far bin Abi Thalib baru berhijrah ke Habasyah itu masih sifatnya umum, belum secara terperinci. Kita kalau lihat film ya, sejarah Nabi, itu jelas bahwa salah satu tempat yang diperintahkan Nabi untuk hijrah adalah Habasyah, karena di situ Raja Najasyi itu orang yang adil, orang yang memperlakukan orang lain dengan bijaksana, sehingga orang Islam bisa berlindung di Habasyah dan bisa bebas menunaikan syariat Islam di Habasyah, karena di Mekah dihalang-halangi, disiksa dengan sadis, dan memang orang-orang musyrik Mekah ingin menghancurkan Islam. Amma fil Madinah, adapun di Madinah, faqad kanat majalan rahaban, maka sungguh Madinah itu menjadi tempat yang terbuka, menjadi destinasi yang pas, yang penuh dengan sambutan yang meriah. Lil hadis, bagi hadis an faridati zakah, tentang fardunya zakat, kewajiban zakat. Li tahdidi nusubiha,
untuk membatasi nasab-nasabnya, memberikan batasan kepada nisab zakat, wa maqadiriha ukuran-ukuran zakat, wa syurutiha syarat-syarat zakat, wa libayani makanatiha dan menjelaskan kedudukan zakat itu, wa targhib fi adaiha dan mendorong masyarakat untuk mencintai zakat, bahwa dengan berzakat harta justru akan melimpah, anugerah Allah akan melimpah ruah, kebahagiaan akan didapatkan. Watarhibi dan menakut-nakuti miman iha orang-orang yang mencegah zakat, jangan sampai tidak mengeluarkan zakat. Wali i'ta iswar dan untuk memberikan contoh-contoh al-amaliyah yang sifatnya praktis, praktek, tindakan nyata litangfidhiha untuk melaksanakan zakat. Jadi Madinah menjadi momentum kebangkitan zakat, dan itu jelas karena konteks politik yang kondusif, artinya Nabi memegang kepemimpinan formal dan secara otomatis kepemimpinan agama, sehingga lagi-lagi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kepemimpinan formal ini punya fungsi yang cukup signifikan, penting dalam menggerakkan zakat di negeri ini. Sehingga mari teman-teman Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama, untuk silaturahim kepada pejabat setempat, ya, kepada bupati, camat, kepala desa, ketua RT, ketua RW, untuk minta dukungan, untuk minta motivasi, untuk minta wejangan, untuk bersama-sama menggerakkan potensi zakat infak sedekah ini untuk kepentingan bangsa, kepentingan warga negara Indonesia yang banyak dari mereka membutuhkan sapaan, perhatian, dan uluran tangan dari kita bersama. Insya Allah dengan saling bekerja sama dalam kebaikan ini, Allah akan menurunkan anugerah, akan menolong kita sehingga kehidupan kita ini akan berkah di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian kajian kita pada hari Ahad ini, semoga istiqamah dan semoga kita mendapat pencerahan ilmu, semangat yang baru untuk menggerakkan zakat di wilayah kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.